Kami juga ingin menyampaikan, sebagaimana kita ketahui, memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sebagaimana kemarin mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako. Jadi yang ada beredar di medsos sembako Rido itu di masa kampanye jelas itu ada ada namanya, itu program tebus murah. Curang. Kata ini menjadi inti konferensi pers tim pemenangan Ridwan Kamil. Ya, tim pemenangan Ridwan Kamil di bawah pimpinan kader Gerindra, Risa Patria, menuding kekalahan Ridwan Kamil hanya karena faktor terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno. Tudingan ini tentu sangat mengejutkan. Kita tahu bahwa pasca pemilihan Presiden 2024 ketika paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, para politisi koalisi Kim yang didukung oleh para buser, ramai-ramai menyerang pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ungkapan-ungkapan seperti tidak legowo, susah move on, dan tidak sportif ramai digaungkan oleh para buser dan politisi partai Kim. Bahkan sebelum pilkada, para buser menggongkan kalimat-kalimat satir minta calon-calon yang diusung yang berlawanan dengan calon yang diusung Kim Plus dapat menerima kekalahan dengan ikhlas. Maka tentu sangat mengejutkan ketika Ridwan Kamil takluk tanpa perlawanan di Jakarta, justru mereka berbalik membuat pernyataan resmi menuding pasangan calon Pramono Rano Karno menang karena curang. Jelas kata-kata ini bukanlah perkataan sportif orang-orang yang dewasa dalam berpolitik. Tudingan mereka menganggap pasangan Pramono Anung dan Rano Karno melakukan kecurangan adalah tudingan yang mengada-ada. Seperti diketahui, baik Pramono Anung maupun Rano Karno bukanlah pejabat yang sedang berkuasa dan juga tidak punya latar belakang didukung oleh pejabat yang berkuasa saat ini. Sebaliknya, kubu Ridwan Kamil didukung oleh koalisi Kim Plus yaitu koalisi partai pendukung pemerintah. Kemudian di-endorse oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran dan bahkan mantan Presiden Jokowi. PJ Gubernur saat ini, Teguh Setiabudi adalah pejabat gubernur yang ditunjuk oleh Kemendagri di bawah pemerintahan Joko Widodo. Lalu di mana kewenangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk mempengaruhi penyelenggara negara ataupun penyelenggara pilkada yang dapat dikategorikan praktek kecurangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejutan baru ini. Adanya sayembara yang nilai uangnya sampai 10 juta untuk menemukan kecurangan. Kini perlu kita lihat ini pada pasal berapa dan ayat berapa di PKPU adanya ketentuan sayembara ini. Sebab kalau tidak hati-hati kita melihat peraturan perundang-undangannya, jangan-jangan nanti termasuk kepada korupsi atau suap atau sogok. Jatuhnya sayembara yang bernilai uang 10 juta ini. Namun kalau harus disembarakan untuk menemukannya, berarti kecurangannya belum ada ditemukan. Sahabat BN, di antara sekian banyak pilkada pada pilkada serentak tahun 2024 ini, tampaknya yang membuat ada jenggot yang terbakar, atau katakanlah yang membuat ada yang kebakaran jenggot, tampaknya Pilkada Jakarta. Dengan tumbangnya pada hitungan sementara atau quick count di Pilkada Jakarta, pasangan calon Ridwan Kamil Suswono yang didukung dan diusung oleh belasan partai yang tergabung di dalam koalisi Indonesia Maju atau partai yang berada pada koalisi penguasa, maka tampaknya sekarang ini memang agak panas situasi di Pilkada Jakarta. Apalagi yang menang dalam hitungan cepat Pilkada Jakarta ini pasangan calon yang didukung oleh hanya satu partai yang ada di parlemen, Partai PDIP, ditambah satu partai non-parlemen, Partai Hanura, yakni pasangan calon Pramono Anung Rano Karno. Memang gak aneh kedengarannya ketika pasangan calon
Pramono Anung Karno ini memenangkan Pilkada Jakarta ini. Sebab dia tidak punya sumber daya negara. Dia tidak berada pada barisan penguasa. Dia juga tidak memiliki kekuatan logistik yang mumpuni. Tetapi ternyata rakyat Jakarta cenderung memberikan suaranya kepada pasangan ini. Yang menjadi persoalan sekarang ini tampaknya kubu dari paslon Ridwan Kamil Suswono mempersoalkan adanya tudingan kecurangan pada pilkada ini. Yang bikin aneh lagi, pilkada-pilkada yang dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Maju pada berbagai provinsi lainnya di Indonesia, seperti di Provinsi Jawa Tengah, di Banten, di Sumatera Utara, di Jawa Timur, dan di tempat-tempat lain. Belum lagi ada kita dengar tudingan seperti ini dilakukan oleh pihak yang dinyatakan kalah oleh hitungan cepat quick count. Apakah karena di provinsi-provinsi yang disebutkan tadi itu perjalanan penyelenggaraan pilkada sudah benar-benar bersih dan tidak ada sama sekali turut campur tangan-tangan kekuasaan di sana sedikit pun, baik dalam bentuk intervensi, tekanan, mobilisasi, maupun mengajak, atau dalam bentuk pemberian sembako dengan berbagai dalih, pemberian amplop, serangan pajar, dan lain sebagainya. Apakah sudah benar-benar bersih pada tempat-tempat atau provinsi-provinsi atau kabupaten kota yang pilkadanya dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Maju ini? Dan Prabowo, apa tanggapan dan saran Anda tentang urusan di pilkada? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior-junior itulah. Jadi nggak masalah ya Pak, siapapun yang bakal terpilih? Siapapun yang dipilih nggak ada masalah. Nggak ada kita, silakan. Yang benar nih Pak, nanti Bapak malah ikut cawe-cawe dan intervensi. Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Lah itu Pak Mulyono gimana Pak? Dia banyak didekati beberapa calon untuk kepentingan pilkada. Mulyono pasti cawe-cawe lah. Siapa yang mau jamin pilkada ini bersih? Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip. Tolong ini jadi ini nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Yang benar ya Pak Presiden, Anda bertanggung jawab loh atas kebersihan dan netralitas pilkada dari pengaruh siapapun, termasuk si Mulyono dan Pak Presiden sendiri. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya bertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Oke deh, saya percaya. Lalu bagaimana dengan Anda Bapak Subianto? Apa tanggapan dan saran Anda di pilkada? Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Beredar surat yang ditandatangani Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada warga agar memilih pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Pada selembar surat itu, di bagian atasnya terdapat tanda 4 bintang emas berlatar warna merah. Di bawahnya ditulis Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Jokowi bersama pasangan Lutfi Yassin sarapan soto ditemani sejumlah selebritas dan influencer antara lain Raffi Ahmad, Gading Marten, Inara Rusli, dan Ria Ricis. Jokowi juga angkat bicara soal hasil survei sejumlah lembaga, termasuk survei terbaru SMRC yang menyebut elektabilitas Andika Hendy sebesar 50,4%, sedangkan Ahmad Lutfi Taj Yassin 47%. Jokowi menyebut masih melihat semua survei dan tidak usah sombong. Optimisnya berapa persen? Dilihat aja, survei-survei semuanya dilihat. Optimis kemenangan berapa persen Pak?
Aktivisme berapa persen, Pak? Ya nanti dilihat. Nanti dilihat. Ya. Makasih. Tapi yakin gitu, Pak Jokowi. Gak usah sombong. Nah, ini bagaimana ceritanya ini? Presiden Prabowo yang mengkampanyekan salah satu paslon gubernur wakil gubernur melalui video dan membuat surat edaran untuk mengajak agar masyarakat memilih salah satu paslon, padahal beliau telah mengatakan bahwa tidak akan ikut-ikut campur, serahkan kepada junior. Tetapi ini fakta menyebutkan begini. Kalau dikatakan bahwa Prabowo merekam video pada hari libur, atau katakan jugalah mungkin menulis surat ini atau menandatangani surat edaran ini pada hari libur, apakah bisa ditentukan masyarakat menonton video ini hanya boleh di hari libur? Dan surat yang ditandatangani oleh Prabowo ini hanya boleh dibaca oleh masyarakat di hari libur. Sebab untuk kita ketahui kapan video ini direkam, kapan surat ini ditandatangani, tidak akan berdampak kepada masyarakat di dalam menentukan pilihannya. Yang berdampak kepada masyarakat di dalam menentukan pilihannya adalah di saat video ini ditonton oleh masyarakat, di saat surat ini dibaca oleh masyarakat. Rakyat tentu juga perlu tahu apa sesungguhnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat penyelenggaraan pilkada kali ini. Apabila kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh kubu Ridwan Kamil Suswono, Reza Patria pada Pilkada Jakarta seperti tayangan di awal pertemuan kita tadi. Yaitu kalau di Pilpres itu kan ada tekanan terhadap kepala desa. Kepala desa. Nah, sekarang gimana? Sekarang terjadi lagi tekanan kepala desa. Gimana ceritanya? Nah, gue juga waktu di Jawa Tengah itu ketemu 4 kepala desa dari daerah yang berbeda ya. Nah, itu mereka cerita, mereka juga dipanggil. Ini jauh-jauh sebelum di Juli sama Agustus prosesnya. Jadi ini sudah lama ya persiapan untuk untuk penggalangan pemenangan Lutfi. Jadi mereka dipanggil, dapat surat. Pemeriksaan adalah klarifikasi, bahasanya klarifikasi begitu, klarifikasi anggaran segala macam. Nah di sana ditanya-tanya tuh APBDes ini untuk apa segala macam. Nah ini ya jadi anggaran dana desa itu ya dana yang desa, lagi-lagi dipersoalkan. Dana desa dan bantuan keuangan pemerintah provinsi Prabowo baru itu. Nah ada satu kepala desa cerita setelah dia intinya rapih lah klaimnya dia adalah pembukanya rapih segala macam, tapi belakangan dia dipanggil lagi yang kedua. Yang kedua ini lebih unik. Dia diminta oleh polisi itu untuk menyerahkan atau klarifikasi APBDes di 2020 sampai 2023. Jadi 3 tahun langsung tuh, Pram. Tuh. Dia cerita, "Mas, aku ini ngeprint banyak banget tuh pembukuan atau itulah ya kertas-kertas sampai dibawa satu losbak," dia bilang gitu, dibawa ke kantor polisi. Jadi banyak ditanya-tanya segala macam. Yang intinya adalah ada pesan untuk kenapa tidak mendukung Lutfi. Oh, dia kepala desa ini mengaku diminta oleh polisi untuk mendukung Lutfi. Betul. Betul. Wow. Dan pemeriksaan kepala desa ini juga membuat satu institusi lainnya marah. Karena ada berkaitan dengan pekerjaan di institusi lain. Oh, institusi lain mana itu? Janganlah, nanti aja pas ngopi-ngopi aja itu. Oke, jadi pelanggarannya ada 2 dong berarti di sini ya. Satu adalah polisi yang menggunakan kewenangannya untuk menekan kepala desa. Betul. Yang kedua adalah mereka mendorong kepala desa untuk berpolitik praktis. Betul. Oke. Baik. Dari satu sisi ada temuan lain, Pram. Kepala desa ini juga sekarang dikumpul-kumpulin untuk pemenangan Lutfi. Tapi polanya berbeda. Misalkan kepala desa Pekalongan ya, tidak dikumpulkannya di Pekalongan, tapi di daerah lain.
Itu untuk menyamarkan supaya tidak digerebek sama tim pemenangan di daerah itu. Oke, Jawa Tengah udah ya. Karena kita sudah mengundang Erwan, biar ada gunanya sedikit, mari kita bicara soal Sumatera Utara. Ya kan, di Sumatera Utara ini bertarung menantu Jokowi dan juga jagoan dari PDIP, yaitu Bobi Nasution melawan Edi Rahmayadi. Gimana Wan ceritanya Wan? Siap Bang Edi. Sama-sama Edi sebetulnya ya. Di sana Edi Rahmayadi, di sini Pramono Edi. Jangan dikat ini ya. Iya, tapi nasibnya sama juga. Kenapa? Karena pollingnya itu Edi jauh sekali dengan Bobi. Terakhir kan Litbang Kompas ya menyebut bahwa Bobi itu 40%. Sedangkan Edi itu ya sekitar 20%-an ya di sana. Jadi sangat jauh. Kenapa begitu jauh? Karena Bobi begitu masif pakai parcok kata Anda itu tadi. Parcok. Ya itu Partai Coklat. Oke. Senang saya. Oke, gimana ceritanya? Nah, jadi kami kan menurunkan reporter juga ke Sumatera Utara ya. Dia sudah seperti Husein ya, ngobok-ngobok di sana, keliling ke beberapa tempat dan bertemu dengan banyak narasumber, bukan hanya dari tim Edi, tapi juga dari timnya Bobi. Jadi dari banyak narasumber itu, Bobi ini menggunakan parcok tadi mengintimidasi lagi-lagi lewat Babin Kamtibnas. Jadi langsung Kamtibmas. Oh ya, ini dia suka salah ini pelafalan ini Bang Edi. Sorry. Nah, Babin Kamtibnas ini datang langsung mendatangi langsung tiap kepala desa dan lurah ya di Sumatera Utara. Misalnya ada di Serdang Bedagai. Gitu. Jadi Babin Kamtibnas ini awal itu menanyakan soal program dana desa dan lain-lain. Lalu kemudian menanyakan data. Nah di ujung itu mereka meminta, Babin Kamtibnas ini meminta agar kepala desa ini mendukung Bobi minimal 60% suara di desanya. Di desanya dari DPT-nya. Makanya dia meminta data DPT. Nah, kalau tidak DPT mendukung, itu kan data terbuka, kenapa kemudian harus diminta lagi? Nah, pada akhirnya dia ingin lebih presisi seperti Polri kan. Harus presisi katanya. Erwan tembak sana tembak sini. Ayo Wan, terus Wan. Nah, dari situ kemudian dia meminta data, setelah itu kan dikumpulilah datanya oleh mereka kan, oleh Babin Kamtibnas ini. Kemudian dijanjikan, bukan hanya meminta data, jadi menjanjikan. Jadi setiap orang yang memilih Bobi Surya itu mendapatkan uang tunai 25.000 dan sembako 25.000 per orang. Kecil sekali 25.000. 25.000 kali DPT-nya Sumatera Utara hampir 10 juta kalau tidak salah. DPT Sumatera Utara. Ya kan besar juga. Jadi jangan dilihat 25.000 kecilnya, tapi intimidasinya juga ada di situ. Karena kalau tidak memilih Bobi Surya, nah, ancamannya lihat nanti katanya itu akan ada kasus lagi yang diangkat. Jadi polanya sama kayak di Jawa Tengah dan di tempat-tempat lain, di mana menggunakan parcok tadi. Itu. Selain itu, ada beberapa juga kades yang secara terbuka itu mendeklarasikan diri sebagai pendukung Bobi. Nah ini udah rame nih, viral nih videonya itu, video 36 detik, ada kades-kades yang berada di Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, itu mendeklarasikan dukungannya kepada Bobi. Kami coba konfirmasi dong ke Bawaslu, karena kan video ini sudah dilaporkan ke Bawaslu. Nah menurut Bawaslu, ini yang ajaib nih jawabannya, katanya itu membenarkan video itu, dukungan itu ya. Katanya bukan di Tapanuli Selatan, tapi di Mandailing Natal. Dilempar-lempar gitu. Dilempar-lempar gitu loh. Nah ini kan aneh ya. Yang jelas-jelas kan di dalam video itu ada di Sayur Matinggi. Kami, kepala desa di Sayur Matinggi, mendukung Bobi, kira-kira kayak gitu. Tapi ternyata dilempar oleh Bawaslu ini di Mandailing Natal. Nah ini yang temuan-temuan kami ya di di Sumatera Utara, bahwa Bobi ini begitu kuat sama sekali karena bukan hanya menggunakan parcok tapi juga lewat instrumen lain, PJ Gubernur, PJ kepala daerah maksudnya itu juga mendukung Bobi. Masih seru ya berarti ya di Sumatera Utara ya, apalagi dengan berbagai isu tadi yang sudah disebutkan sama Erwan gitu, isu Blok Medan, terus juga keterlibatan parcok gitu kan.
Tapi kemarin juga Andi cerita, Pram. Jadi mereka mau mapping daerah mana yang punya kepentingannya besar. Andi Wijayanto. Punya irisan paling tebal dengan Mulyono, Pak Jokowi begitu. Dulu 7 provinsi dan 7 provinsi dan 40 kabupaten kota. Perlahan berkurang dan mungkin sekitar 4 provinsi ya. Yang beririsan dengan dengan Jokowi gitu. Salah duanya adalah Jateng, Sumatera Utara dan termasuk Jawa Timur sendiri. Dan Bali. Lalu kalau tingkat kabupaten kota di Solo Raya termasuk Boyolali yang itu sangat kental PDIP-nya di situ, dan adiknya David mantan ajudannya Jokowi David Yunanto ya. Itu maju sebagai calon bupati di Boyolali. Sahabat BN, perbincangan ini adalah perbincangan yang dikemukakan oleh jurnalis Tempo dalam acara yang ditayangkan oleh channel YouTube Bocor Alus Politik Tempo. Jadi bukan ini bincang-bincang sembarangan. Kalau sekelas jurnalis Tempo yang menayangkan, maka keabsahannya kita yakin sudah sangat bisa dia pertanggungjawabkan. Sekaitan dengan ini, dengan lahirnya putusan MK yang baru sekarang ini, tentu saja jika negara serius membersihkan pilkada dari berbagai bentuk kecurangan, tentu saja peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan putusan MK ini bisa diterapkan dengan catatan tanpa tebang pilih, tanpa melihat pihak mana yang melakukan kesalahan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon dalam pokok permohonan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan norma pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5588 sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Nah sahabat BN, beranikah saling bongkar dalam kasus penyelenggaraan Pilkada 2024 ini, ataukah bagaimana? Kita akan menyaksikan nanti terus-menerus perjalanan tahapan-tahapan Pilkada berikutnya. Tetapi satu hal yang perlu diingat, jangan sekali-kali melakukan kecurangan sekecil apa
apapun di dalam pesta demokrasi, baik pilpres, pemilu maupun pilkada. Jangan sekali-kali dilakukan. Kalau sakit rasanya bagi kita kalah karena merasa dicurangi, maka bagi orang lain juga terasa sakit baginya kalau dia kalah karena dicurangi. Kalau kira-kira sakit rasanya bagi kita kalau kita kalah karena permain yang tidak fair, maka bagi orang lain juga akan sakit rasanya baginya kalau dia kalah karena permain yang tidak fair. Maka jangan lakukan itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.